Jumpa lagi di podcast CNN Indonesia Si Paling Sport bersama saya, Mahardika Utama dan jurnalis olahraga paling gaek setendean, Erlangga Wisnuaji. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ya, kali ini kita kedatangan tamu yang beda nih Mas. Biasanya tamu-tamu kita itu insan olahraga yang cowok, maskulin gitu. Kali ini kita kedatangan tamu ibu-ibu. Tapi bukan ibu biasa. Mama. Oke, kita sambut langsung ya. Lodi, Natasha, dan juga Sasti Laksamana. Selamat datang di podcast CNN Indonesia. Thank you for inviting. Yang mungkin belum pada tahu, Lodi dan Sasti ini atlet apa sih? Gitu. Lodi sama Sasti ini adalah pembalap rally Indonesia nih. Kita bisa klaim mereka sebagai Sri Kandi rally-nya Indonesia karena udah 2 tahun berturut-turut ikut ajang rally Asia dan podium. Oh, keren dong ya. Keren dong. Karena bahkan dilombain sama laki-laki pun berkompetisi ya. Maksudnya nggak ngelawan lah ya. Apa kabar nih? Puji Tuhan, baik. Alhamdulillah baik. Jadi Lodi sama Sasti ini baru selesai ikut lomba di ajang Asia Cross Country Rally Championship AXCR 2024 di Thailand. AXCR 2024. Mungkin bisa ceritain dulu nih Mbak Lodi dan Mbak Sasti, AXCR itu apa sih dan bedanya dengan rally yang Pada umumnya selama ini digelar di tanah air? Kan ada juga tuh rally pakai mobil-mobil sedan, ada kelas-kelasnya juga kan. Ya. Kalau AXCR nih apa sih bedanya gitu? Jadi kalau Asia Cross Country Rally ini kita dikenalnya mungkin sebagai Dakarnya Asia. Jadi rally ini kita menempuh kurang lebih tahun ini sih 2.100 km. Nah biasanya di tahun-tahun sebelumnya kita ini memang cross country, makanya namanya Asia Cross Country Rally. Di tahun lalu kita itu startnya di Thailand, finishnya di Laos. Tahun ini rencananya startnya di Thailand, finishnya di Kuala Lumpur. Tapi karena satu dan lain hal terjadi apa gitu ya, konflik lah di border, jadinya cancel tuh kita finish di Malaysia. Kuala Lumpur. Jadi kita kembali lagi seperti tahun 2017, pertama kali saya ikut cross country rally. Ini tuh kita muterin Thailand gitu, dan tahun 2017 lalu itu saya sebagai driver, co-driver saya laki-laki, tapi Sasti juga ikut nemenin, tapi dia di luar track ya, di luar rute gitu. Jadi dia udah mulai mengenal, oh kayak gini loh eventnya gitu, cuma dengar ceritanya pas finish. Tapi akhirnya tahun lalu saya mulai ikut Memutuskan. perempuan ya. Terus event ini tuh kan kita karena panjang ya durasinya, satu hari itu kita menempuh road section itu 100 kilo sampai 200 kilo. Lalu SS-nya itu, balapannya itu juga 100 sampai 200, bahkan 220 sekian kilo. Lalu lanjut lagi sampai ke road section selanjutnya itu bisa 100 sampai 200 kiloan lagi. Jadi kita bisa menempuh satu hari itu 350 sampai 500 kilo. Wah, itu Dalam satu Jakarta, hari. Surabaya tuh Ya, tengahnya. dalam satu hari. Dan itu kita per hari, setiap malam kita dikasih roadbook. Roadbook itu jarak tempuh yang harus kita lewatin besokannya. Dan itu kan kita nggak pakai survei. Mungkin itu bedanya sama yang ada di Indonesia atau mungkin di negara lain. Kayak rally itu kan biasanya kita survei dulu, kita udah dikasih tulip, lalu co-driver atau navigator dia akan bikin pace note. Tapi kalau di sini ya keseruannya di situlah gitu. Karena nggak ada survei. Jadi kalau nggak ada pace note lihatnya apa tuh? Tracknya tuh atau jalurnya gimana caranya? Iya. Ini Mbak Lodi drivernya, Saya Mbak co-drivernya. Sasti navigator ya? Iya. Jadi bedanya navigator sama co-driver itu adalah Oh nyebutnya kalau- co-driver. Beda co-driver. Kalau Iya. co-driver pada saat aku nggak bisa nyetir atau aku Ngantuk mungkin gitu ya? cedera gitu, Ya aku bisa take dia over. bisa Oh boleh. gitu. Tapi kalau navigator itu nggak boleh menggantikan. Oh jadi sebutannya co-driver, Iya, bukan sebutannya navigator. co-driver. Karena bisa gantian. Tadi kan nggak ada pace note, nggak ada survei. Artinya ini membuktikan kalau perempuan itu bisa baca peta ya? Lo bisa dong. Biasa berantem ya. Nah, itu gimana? Ini gue jago loh baca Hah? peta. Lu yang nggak bisa? Dia nggak bisa. Iya loh. Jadi gini, kalau misalnya saya, tapi suami saya juga bilangnya saya nggak bisa baca peta loh. Nggak, Enggak, karena kalau misalnya sama suami saya tuh, saya udah tahu dia pasti he can handle this. Jadi saya nggak mau baca peta gitu. Jadi Bodo kalau amat gitu ya, di tapi jalan kalau ya. ini kan mau nggak mau kan semua bertumpu sama saya. Iya, jadi Dia kalau pernah nyasar nggak di? oh nyasar. Nyasar. Nggak bisa. Iya. Pernah nyasar. Enggak, tapi semuanya nyasar. Oh tuh ya. Iya. Oh. Bukan kita doang. Bukan salah baca peta Iya, ya. bukan. Semua peserta itu pasti
pasti nyasar. Pasti nyasar. Nggak ada nggak nyasar, maksudnya walaupun tim papan atas juara 1, 2, 3 itu mereka juga nyasar, tapi mungkin bedanya katakanlah mereka udah ikut event ini berkali-kali gitu ya. Jadi pada saat mereka tahu nih mungkin 1 box, 2 box udah beda, mungkin mereka lebih cepat memutuskan bahwa we are in the wrong way gitu. Mereka salah. 1 box itu maksudnya? 1 box itu Jadi ada nomornya. Jadi box nomor 1, abis itu kita next ke box nomor 2, Iya. box nomor 3. Jadi kan kalau misalnya kita bener kan 1, 2, 3 sampai 6 ke bawah itu benar terus. Ini di urut sebelah gitu ya. kanan Ada water tank, Iya, ada water tank, apa, gitu. ada pond, ada apa Ya, kayak gitu. gitu. Kalau misalnya kita udah, karena saya juga sibuk baca roadbook dan megang rally trip meter, jadi saya bilang pokoknya kalau lo lihat water tank kasih tau gue ya, gitu. Jadi saya bilang, karena saya juga sambil nggak mau kelewat kan, gitu. Jadi akhirnya kita ya kerjasama aja sih, diskusi di dalam mobil. Tapi ini saya juga baru tahu kan ada XCR ini mungkin baru lah ya buat beberapa orang termasuk saya gitu. Kalau di rally biasa itu kan navigatornya bilang di depan belokan ke kiri gigi sekian kecepatan sekian, dia ngebacain gitu. Gitu kan. Nah kalau di rally AXCR ini berarti Mbak Sasti sama juga kayak gitu. Sama. Misalnya karena kan dia kan ada bentuk, walaupun kadang-kadang gini ya. Kan nggak ada tracknya katanya. Iya, kan dia beda sama rally. Karena dia cuma kayak lurus doang gitu. Padahal kenyataannya kan keriting tuh. Ya kan? Ternyata nggak selurus itu. Ternyata nggak selurus itu. Ntar dia misalnya bilang kayak kanan 4 atau kanan 3. Aku nggak telan bulat-bulat bahwa itu kayak kanan 3, karena kadang-kadang mungkin dia kanan 4-nya dia, mungkin kanan 3-nya aku gitu. Jadi bisa debat tuh. Yang bener enggak, 4 tapi atau 3. karena udah running segitu, kayak dari tahun lalu aku bilang, oh ini sebenarnya kayak misalnya kayak menurut lo kayak kanan 4 atau kanan 5, berarti gue bisa pakai gigi 4 atau bisa pakai gigi 5. But sometimes nggak ditelan bulat-bulat, tapi oke, pokoknya berapa meter lagi ada belokan kanan, kan kita sejauh mata memandang nih. Iya. Oke, kalau sejauh mata memandang, tapi kalau misalnya mataku di ujung udah nggak kelihatan, ya kita tahan, karena ada yang masuk danau, ada yang masuk sawah, Mobilnya masuk betul, Masuk jurang. Artinya dengan roadbook yang kayak gitu doang gitu ya, ada kemungkinan buat pembalap dengan pembalap lainnya itu bisa amprokan gitu. Bisa banget. Tahun lalu tuh ada kejadian adu kambing di AXCR 2023. Waduh. Iya. Tapi ada marshallnya. Tapi tahun lalu itu memang kesalahan itu ya, jadi malam-malam banyak yang komplain tuh. Nah tahun ini kita juga bisa kayak gitu, tapi kenapa kejadian kayak gitu? Misalnya gini, misalnya aku lagi ngambil jalan tanjakan nih ke atas nih, terus nggak tahu dari atas lagi ngebut cross. Ternyata dia juga tadinya juga sama kita dong naik ke atas, nyampe atas dia tahu gue nyasar nih, dia balik doang U-turn, sementara di depan aku ada mobil juga, jadi kita berdua nih naik ke atas, dia turun, sementara menurut kita bener, nyampe ujung sana kita salah sih, kita balik juga. Iya. Pas kita lagi balik di bawah Ada orang lagi juga. lagi naik. Berarti nggak ada marshall atau petugas itu? Nggak ada. Jadi ada kemungkinan lo ngikutin mobil yang ternyata juga nyasar gitu. Betul. Terus safety-nya berarti agak serem dong. Emang iya, Iya, lumayan. memang gitu. Lumayan. Oh, dan ini jadi perbedaan sama rally speed di Indonesia gitu yang kebanyakan itu perbedaannya ya. Jadi dia adventure banget. Iya. Oh. Mungkin juga kalau misalnya Survival. ngomongin soal marshal misalnya. Marshal itu mungkin ada, kan katakanlah kita ngelewatin perkampungan orang-orang itu, kita ada namanya speed limit zone. Nah di speed limit zone itu kayak where we have to stop and go, bener-bener kayak stop banget. Terus jadi dia tuh kayak nyiapin mungkin 1 atau 2 orang ada di situ, dia nulisin ini udah lewat. Dan dia stop gitu. Yang ini nggak stop begitu. Dia ngebut Terus aja. tahun ini kita dikasihin kayak aplikasi yang harus kita install, namanya Rally Stream. Rally Stream. Jadi kayak dari speed limit zone Kita ke-detect 60 km. Ya udah kita nggak boleh lebih dari 60 km kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia udah mulai 61, 60. Iya. Ntar daripada kan dibaca Ya, tapi yang kan. nggak 61 udah 70, 80. Oh iya lupa. Nah, kita pengen ngomongin yang AXR kemarin ya, Agustus ya. Iya. Itu 6 hari ya? 6 hari. 6 leg dari 2000 kilo itu. Iya. Cerita dong. Karena gue sempat bikin beritanya. Jadi mereka nih ngirimin dokumentasi terus nih, Iya. day by day gitu. Nanti gue rekap biasanya, dan di beberapa leg pertama itu kalian sempat leading ya katanya ya? Iya. Kita leading 3 kan ini kita leading di antara perempuan. Mobilnya pakai mobil Isuzu D-Max. Isuzu D-Max. mobil 4-wheel drive. Iya. 4-wheel Oh, drive. karena emang medannya ada yang harus Iya. requirement-nya Iya. mobil 4-wheel Iya, drive. dan ada satu medan yang memang dikhususkan harus pakai for low, Oh. turn on. Iya. Harus dinyalain. Kalau misalnya itu panitia udah bilang kalau nggak pakai for low pokoknya Lo nggak langsung bakal lewat. didiskualifikasi. Lo nggak bakal lewat. Nggak Itu boleh lewat. di leg 4 itu. Di leg 4 itu. Oke, berarti di 3 leg pertama itu sempat leading. Bukan. Kita leading itu di leg 3, 4 dan 6.
3, 4, hafal 6. dia. Kalau Lidi nggak hafal gitu. Iya. Nggak, karena kalau driver itu adalah tugasnya ngitungin angka. Iya, ngitungin waktu. Kalau dia kan ngurusin speed. Nah itu kenapa di leg 4 itu ada apa sampai gue sempet lihat ada videonya tuh mobilnya terbalik terus sempet ada kebakar. Silakan. Itu gimana tuh Mbak Lodi? Jadi itu- Mobil kalian. Iya, mobil kita. Jadi kan kita leg 4 itu udah dari malam briefing dikasih tahu bahwa besok mereka berat dan lain-lain gitu ya. Kita tuh sebenarnya kalau dikasih tahu kayak gitu kita excited banget dong. Kayak kita juga nggak mau juga sih mainnya-mainnya kayak gitu. Kayak oke nih, kayaknya bakalan seru nih besok. Anjir, ternyata serunya seru itu gitu. Sebelum aku naik, itu tuh Roslyn tuh dia Taiwan 3 yang posisi 3 dia pakai Suzuki Jimny, dia naiknya cepet banget tuh. Dan naik Roslyn, keren banget sih, kita dimakan sama dia berarti kan. Dia pakai Jimny. Karena dia Jimny. startnya di belakang aku. Iya, dia startnya di belakang kita. Membuktikan kalau Jimny itu nurut no problem. Bener loh. Aku mengakui itu Nggak, loh. mobil Lincah banget. di Max diesel. 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 Kalau dia bensin, Oh. dia kelas Dia bensin. 4 wheel. Four wheel. Dia oke banget sih menurut aku. Dia tuh oke banget. Dia udah ngelewatin kita kan. Udah gitu trek sempit-sempit. Jadi Jimny itu adalah Iya, mobil yang pas iya. banget sama kita. Tahun depan saya akan ikut AXR Iya. sebagai fotografer. Mohon sponsor untuk Mas Dika. Ganti bannya budek. Yang penting mahal. Abis itu, Terus sorry. Nggak tahu. Abis itu pas dia udah naik, tapi aku ngeliat lagi di atas tuh lumayan emang agak numpuk. Gitu. Numpuk. Jadi gini, jadi untuk naik aja kita ngantri line up. Hmm. Nah, di depan kita itu si Taiwan yang perempuan ini. Nah, terus di atasnya kan dia nggak mungkin bisa naik kalau di atas masih numpuk. Iya. Jadi dia nunggu yang di atasnya bisa jalan dulu baru dia naik. Pas dia udah naik set, abis itu giliran kita dong. Iya. Hmm. Nah pas aku naik, jadi aku teralihkan juga karena ngelihat kalau aku di ujung bibir itu tuh Ada batu gede. mobilnya Mas Memen sama mobilnya Bandit. Kayaknya Mas Memen lagi bantuin Bandit tuh. Iya, Mas Memen lagi bantuin Dia lagi banget. bantuin Bandit, maju mundur gitu lah, nggak ngerti tarik gimana. Tapi akhirnya aku juga kehilangan momentum. Alasan nih, padahal bego aja juga ya. Nah, kehilangan momentum, jadi kayak di tengah tuh kayak berhenti. Terus aku For lo pikir, udah on. Iya, aku Oh. bilang, Padahal udah for lu ya? For lo udah on. ah nggak mungkin, masa gue nggak bisa gitu ya, ngerasa masa kayak gini nggak bisa sih, kelihatan dari mata sih kayaknya oke, tapi emang batunya kerasa banget kan. Mundurin lagi, naikin lagi, tetap stucknya di situ juga. Pikir, Kayak udah. agak-agak sandy gitu loh. Iya, pasir. di bawahnya. Heeh. Terus dia gitu di atas juga ditinggalin lagi, gak ada yang mau ngatrolin mincingin kita gitu kan. Ini udah naik nih. Oh iya, Udah tenang naik, ya? udah setengah jalan. 3/4. Oh. Tapi Iya. ternyata katanya tuh di atas masih naik lagi. Oh. Karena itu sepanjang 4 kilo uphillnya. Iya. Oh, lumayan ya. 4 kilo tuh jauh loh Iya. buat nanjak. Iya, Pegel betul, itu. iya. Nah, terus pas lagi di situ aku ketemu sama Om Egi naik motor dia. Pemotor Indonesia. Motor Indonesia, dan dia di situ dia juga bad luck banget lah motornya, katanya dilindas sama tim atas yang lain gitu, karena katanya dia nutupin jalan, terus dia juga mungkin lagi ngejar waktu, akhirnya dia nggak bisa lanjut. Nah aku lumayan tuh, Motornya dilindas kan ada orang ya. Sumpah. iya dia udah Kasian begini, banget sorry, kan. sorry, gitu. Dia udah sorry bentar ya, gue lagi capek nih. Oh, Dia lagi kayak dia udah Dia nyampe lagi atas. lemes banget gitu. Jadi dia udah nyampe atas, tapi somehow mungkin karena licin dia jatuh. Nah terus dia mau berdiriin lagi kan susah karena kan motornya gede dan tinggi gitu. Jadi Udah capek takes banget time. ya, Dia udah capek banget. Oke bentar ya gitu. Iya, udah gitu. Terus yang sorry bentar gitu. Akhirnya terus yang dilindes dia stangnya ya, Iya. stangnya ke kiri. Jadi dia nggak bisa lanjut lagi. Nggak ya, kalau lanjut muter doang dia. Kok nggak nyampe-nyampe ya? Tapi untuk diketahui ini mungkin banyak yang nggak tahu juga di AXR 2024 itu, dan juga mungkin bahkan dari seri pertama di tahun 96 ya. Iya. Ini tuh diikuti bukan cuma di mobil doang, Mas. Jadi mobil tuh ada beberapa kelas, ada yang diesel, ada yang bensin. Iya. Kemudian juga ada motor juga, ada yang sidecar juga. Iya. Nah, kadang-kadang ada truk. Jadi kayak Dakar banget. Waktu itu yang 2 tahun lalu Roslyn yang aku ceritain Taiwan tuh teman kita, dia pakai truk deh. Mhm. Dan tadi Mbak Lodi dan Mbak Sasti ini nyinggung ada beberapa nama orang Indonesia nih, Mbak. Ada Mas Memen, ada JJ ya. Karena memang di AXR itu diikuti juga ternyata. Kalau gue baca lagi nih ya, kalau gue baca dan gue tulis beritanya kemarin, ternyata banyak juga orang Indonesia nya ya. Iya. Banyak. Berapa banyak kemarin? Mulai 17. dari tahun ini, tahun lalu, tahun sebelumnya, pokoknya sejak Mas Rifat ikut tuh kan, jadi kan mulai banyak tuh kan yang tahu. Pas 2017 aku ikut sama Mas Memen, cuma mungkin kita followernya nggak banyak ya, jadi tidak menyalurkan bahwa event ini bagus. Tapi sejak Mas Rifat ikut, Kurang expose. ya, Mas Rifat ikut kan followernya banyak, terus mungkin dia kayak exposingnya juga bagus, nyampe ke orang-orang kayak,
oh my god ternyata ada Asia Cross Country Rally gitu. Baru pada aware. Oh. Heeh. Tapi ini kayak Kejurnas Rally kan ada beberapa seri gitu ya. Iya. Kalau ini ada seri-serinya. Satu tahun satu kali. Oh. Tapi Jadi langsung kalau- 6 hari. Iya, jadi menurutku kenapa dia 1 tahun 1 kali? Karena event ini juga Nggak murah. nggak butuh persiapannya tuh pasti butuh yang panjang banget satu. Terus dia perlu izinnya juga pasti izinnya panjang. Karena lintas negara ya. Iya, awalnya lintas ya. negara. Lalu pesertanya juga yang ikut kan aku bisa bilang kayak all over the world sebenarnya ya. Kayak tahun Iya. lalu tuh ada Israel bahkan. Ada ya. Israel, ada Rusia, ada Iya, mana-mana. terus Dia dari itu mulu ntar. kemarin Australia. Australia. Thailand, boy. Oh, iya. Sekarang katanya kemarin nggak boleh tuh. Mereka nggak boleh, apalagi pas masuk Kuala Lumpur. Ah. Masuk Malaysia nggak boleh tuh peserta dari itu. Gitu. Jadi kalau kemarin ya ada ya Australia kan tahun lalu juga ikut juga. Ikut. Terus di gitu kalau Asia udah banyak, Jepang banyak. Nah tahun ini sama seperti tahun lalu Indonesia lumayan juga gitu. Jadi kita sebenarnya oke juga sih karena awal-awal Indonesia beneran kayak gue sendiri ya, Iya. ngikutin cheering up. Jadi kayak ya Indonesia kita doang. Saya cheerleadersnya waktu itu. Iya. Akhirnya naik kelas jadi Iya. co-driver ya. Iya, enggak, kurang kerjaan sih. Dia nelfon ya, lo mau nggak jadi co-driver gue? Hah? Kenapa gue? Gue kan dokter gigi, dang. Ya. Oh, iya. Nah, berarti ini basicnya Mbak Sasti, Mbak Lodi emang otomotif entusias gitu Iya, ya. aku teman-teman antusias, aku bukan Kalau pembalap. kalau Mbak Sasti ini tiba-tiba diajak sama Mbak Lodi. Enggak, jadi kebetulan kita teman. lagi dokter gigi balap yuk. Ayo deh gitu gimana? Gue tinggalin gitu. Jadi somehow, jadi gini, aku sama Lodi tuh temenan dari TK. Satu TK satu kelas. Jadi kita udah deket banget lah. Nah terus pas di saat dia ikut AXCR tahun 2017 itu kan aku ikut juga. Jadi mungkin dia mikir Sasti tuh udah paham tentang AXCR bahwa ini harus pindah kota, pindah negara gitu-gitu. Capeknya udah kebayang. Udah tahu. Tapi Berantemnya kebayang. basicnya olahraga otomotif Nggak. ada. Nggak ada. Aku cuman suka off-road aja diajak Suka dia buat dari itu, SMP, iya, SMA, gitu. iya. Jadi Fun suka. doang ya. Tapi kita juga pernah gitu kebalik bareng juga udah pernah gitu. Almost. Baru gini sih. Tapi katanya Mbak Lodi juga di luar balapan ini juga usahanya sangat-sangat wanita sekali Iya, ya. aku floris. Floris. Kembang. Iya, Tukang tukang kembang. Aku tukang benerin gigi. Tukang Iya. benerin gigi. Mm-mm. Jadi Floris nggak ya. nyambung sih kita ini memang. Iya. Mungkin kalau misalnya aku kadang-kadang aku tuh nggak mas. Aku sama Sasti kemarin, apalagi pas di leg 5 itu ya. Jadi pas leg 4 kita trouble tuh, mobil kita kebalik tapi bukan kita yang kebalikin. Jadi sweeper bantuin, Itu yang di leg 4 itu. Oh. sweeper bantuin. Padahal jadi kan kita harus mundur dari posisi tinggi, mundur ke bawah sampai begini sampai bisa begitu keluar kan. Mati total ya Pakai mobil. total kan berat, kaki remnya berat itu berat. Power steering nggak ada. Power steering nggak ada, udah sampai akhirnya udah sampai belok udah segini, sweeper datang bilang sini Di towing. dibantuin gue aja yang disetir. Baru turun sebentar. Mungkin dia aku pikir kan dia harusnya lebih jago dong. Kan judulnya sweeper. Ternyata baru sebentar aku mau melangkah, mobil kebalik. Baru meleng bentar. Jadi kepala aku mikirnya mungkin dia tangannya masih belum ready, ternyata udah ditarik. Dan berat kan. Kan berat gitu. Jadi itu makanya nggak bisa sembarangan sih. Gue pikir anjir gue dicas lagi nih. Niatnya baik sih ya membantuin ya. Karena baik, makanya aku juga nggak. Tapi malah terbalik. Tapi malah kebalik. Cuman kan jadinya oli bocor dan lain-lain. Pengerjaannya ada PR lagi, mobil nggak bisa dibuka pintunya, gitu-gitu deh. Kan penyok pasti. Nah, pas di leg 5 selanjutnya itu kita start lumayan setelah kita udah trouble, ternyata leg 5 kita masih leading juga di antara perempuan yang lain. Plus aku startnya tuh kita tuh belakang kita masih lumayan mobil-mobil yang jago-jago gitu. Yang loh. hebat-hebat gitu. Terus aku sampai bilang gini sama Sasti, lo tau gak sih kebahagiaan gue ya gitu. Maksudnya gue lebih seneng kita berada di sini, kita beating these boys gitu, dibanding gue dari atas sampai bawah pakai Dior. Aku bilang gitu, maksudnya kayak mungkin ada perempuan seneng banget dari atas sampai bawah pakai branded yang ternama banget, tapi itu bisa dibeli. Tapi kalau sesuatu hal kayak cross country rally, oke lah kita disponsorin ya. Tapi untuk berada di satu posisi yang menurut kita gila ya kita bisa sampai di sini. Iya, tuh, maksudnya kayak buat cowok aja nih susah banget, tapi Iya. kita ada di sini jadi aja. itu tuh kayak kadang-kadang ih, gila kita membawa nama perempuan Indonesia loh. Ibu-ibu tuh jangan underestimate ibu-ibu loh. Iya. Gitu Enggak sih, loh. Enggak. Buktikan satu nih ya, bisa nyetir, ngebut, bisa baca peta, bisa dongkrak Iya. ban juga. Bisa Iya, dong. makanya Tapi kan kita ini seneng banget. dengan requirementnya mobilnya harus 4 wheel drive, Iya. berarti winch itu is a must ya berarti. Iya, Mas. iya.
Berarti Mbak Sasti tahu cara penggunaan winch, Tahu. cara winching yang Tahu, baik, tahu ya? kan latihan dulu. Oh. Dan dulunya pas kita datang pokoknya Langsung latihan. karena kita benar-benar maaf kata kita balapannya setahun cuma sekali gitu doang. Tahun lalu sih ada sih kita balapan lagi di Thailand juga, rally pendek lah. Nah jadi kan kita perlu refreshment dong, kayak cara ganti ban, cara winching. Maksudnya harus ngingetin lagi gitu karena Bisa kita semua tuh ya? karena kita bukan yang Tapi setiap tadi minggu katanya balap. cerita buka kap mesin nggak bisa. Ya itu kan dia, kan yang latihan aku. Oh. Mobil gimana? Kok nggak buka? Yang ini kata dia. Oh iya. Ini saya baru tahu loh, Pinter ada kok, driver rally gue. Nggak bisa buka nggak kap bisa mobil. buka tutup kayak kap mesin mobilnya sendiri tuh gimana sih? Sampai anjir kemarin Emang gua nggak ada ngeliat tuasnya aja. di bawah sendiri gitu? Ada, tapi nggak kebuka. Oh, nggak Iya. kebuka. Jadi udah kayak gini-gini tuh kayak biasa lah ya. Kan kita kalau pagi mau kita istilah gila gaya banget kita pagi ini mobil udah diurusin sama mekanik gitu kan. Jadi kayak udah terima beres gitu. Terus pas dia bilang bukan yang itu cong kata dia gitu. Ini nih katanya dia gitu. Makanya kayak salah satu aku ngajak dia bisa manual kan. Maksudnya nggak semua perempuan juga bisa bawa manual. Lah, gitu. emang Dan bawa mobilnya- four wheel ya, Beberapa maksudnya. manual. Mobilnya manual kan? Iya. Beberapa manual gitu. Terus dia dulu bawa ambulans kemana-mana. Ambulans bapaknya dia Ambulans, kabur. bapakku mobilnya ambulans, staff, panther, gede-gede semua. Jadi Oh, emang udah iya. biasa. Jadi nggak takut bawa mobil besar gitu kan, nggak semuanya mau lah menurut aku gitu. Tapi tahun kedua ini kan udah lumayan oke. Waktu tahun pertama dia sefasih itu nggak? Si Mbak Tahun Sasti. pertama Emang latihan? sebenarnya fasih juga, tahun pertama fasih juga. Cuman mungkin lebih ke satu mobil kita tuh nggak sekuat tahun ini menurutku. Karena salah satu kunci utamanya supaya bisa sampai finish itu mobil kuat sih, Iya. sebetulnya. Karena lo ya, jago, co-drivernya pinter banget, mobilnya rusak juga mobil rusak kelar. terus menerus kan ini kan panjang ya, kalinya panjang gitu, bukan yang kayak cuma 20 kilo finish gitu. Jadi Ini kan kita total 2000. total aku ngeliat gila, orang mobil dihajar banget, tapi mereka kuat sih. Walaupun kita tahun lalu pernah di leg 4 lagi ya. Iya. Leg 4 itu tuh Kayak cuma 4 emang sial Iya. kan? 4. Fungsinya gitu ya, Ciong. ciong. Jadi di leg 4 tahun lalu itu dimana semua orang mobilnya udah amburadul sampai nggak finish. Kita amazingly kita tuh finish gitu loh, karena mungkin kita menjaga speed, kita endurance juga, kita tahu ini mobil kan kalau Jaga orang momentum lain, juga. mereka jaga, mereka udah pernah nyobain mobilnya, mereka ngerasain. Nah kita kan nyewa mobil, itu bukan mobil kita. Jadi aku sewa mobil, kita latihan atau kita nyobain mobil 1-2 hari sebelum kita start. Jadi Cuman sesingkat itu. jadi umur mobil itu kita nggak tahu kan. Gitu Iya. loh. Jadi kayak Udah dipakai apa aja ya? iya dia udah nyewain berapa kali gue nggak tahu. Jadi Walaupun riwayatnya dengernya mobil ini bekas champion berapa kali kayak, gitu. iya, tetap aja berarti udah dipakai Udah dipakai balapan terus-terusan. berapa ribu kilo tuh udah dihajar Iya. gitu. Walaupun aku ngeliat yang sekarang maintenance-nya oke, walaupun kita ada trouble di electrical winch gitulah pokoknya. Ya the rest of it kita senang sih dengan kayak kita leading di 3SS 3 leg itu. Menurut kita wow banget Iya, sih. itu Kita udah- Itu di happy lah. overall klasemen waktu Iya, di leading. Iya, di di perempuan. di perempuan, di di kelas perempuan. perempuan. Nah, final resultnya gimana tuh di tanggal 17 Agustus waktu itu tuh? Di Akhirnya. pas di final pokoknya di pas leg terakhir itu kan kita finish. leading juga di leg itu. Kita leading di antara perempuan yang lain. Tapi ternyata kita masih ada utang 2 jam. Karena Oh, ada penalti. sempat kena penalti Iya, kan. sama yang juara satunya kan dari Taiwan tuh. Mereka tahun lalu mereka juara 1 juga. Ngomong-ngomong tuh akhirnya finish di di posisi berapa untuk di kelas women? Kita di 3 kelas woman. Second place. Second Dari berapa cewek? 3. 3. Oh, Jadi oke. Taiwan, Indonesia, Taiwan. Dikeroyok ya. Iya. Overall? Overall kita ke 30-an. 3. Iya, 30-an. Dari 40 berapa itu? 45 kayaknya. 45 apa 46? Cowok-cowok semua tuh ya. Cowok Cowok semua. semua ya. Iya, cewek 3. Tapi spek mobilnya itu ada kayak rally kan ada di klasifikasinya kan, itu juga itu kalau di AXCR ini. Iya, jadi kan kita biasa ya kalau misalnya rally atau off-road gitu, kalau kompetisi ada yang namanya scrutineering Iya. gitu. Nah, kalau ada yang misalnya nggak pas atau kurang, mungkin diameter roll bar atau seat belt 6 titik, apalah standarnya gitu, kan kita pasti nggak bisa start gitu. Tapi kita memang itu mobilnya mobil yang udah dibangun untuk spek rally, ya itu pas. Tadi tuh di awal sempet nyinggung tuh. Apa Ini kan bukan sesuatu yang murah ya. Iya. Nah, ini
gimana nih lo di Sasti ini kesana emang orang kaya atau gimana, atau memang ada yang modalin, ada sponsor apa gimana? Tentu tidak. Tentu iya, amin. Jadi gini, memang event ini buat kita tuh mahal banget Mahal ya. banget sih. Makanya kalau bisa setahun sampai ada 30 tahun stres juga Emang, gue nyari duitnya. dari preparation sampai pulang lagi habis berapa M? Kisaran Mungkin ya? Kalau proper banget. kalau kelasnya kita, Kalau kalian aja lah. kalau kelasnya kita tuh 350 sampai 400. Untuk 6 hari balapan itu? Iya, untuk Juta. 6 hari, iya. Termasuk sewa mobilnya? Rupiah, iya. Termasuk sewa mobil. 350 juta USD ya. Enggak dong. Bahkan ada yang ikut orang Indonesia. Iya, jadi event ini untuk balap, untuk kita daftarnya aja itu 5.400 USD. Nah, 5.400, terus misalnya katakanlah aku mau bawa orang media, orang Official. media tuh per orangnya tuh 1.400. Oh, dicas juga Atau ya? aku mau nambah extra Kalau mau service. masuk track. Oh. Iya. Karena kan mereka akan diberhentikan di spot-spot tertentu. Iya, yang bagus. Untuk Untuk gambar media-media ya. yang official gitu. Tapi kalau misalnya kita bawa fotografer terus dia nggak official, ya nanti dia fotonya pas kita finish atau pas kita start aja gitu aja. di luar garis, which is still okay lah gitu. Kemarin kalian bawa ini juga? Bawa media Kok juga? enggak bawa service team. Enggak, kita sama servis aja tuh. Jadi kita 5.400 itu kita berdua sama 2 servis. Tapi kalau misalnya kita sih sebenarnya kepengennya ya kita punya servis lebih bagus, punya servis lebih banyak gitu. Dengan spare part lebih lengkap. Tapi ya kita dengan kayak gitu aja, kita sewa mobil juga lumayan. Jadi kayak gimana ya, kita tuh bersyukur banget gitu, maksudnya kita spending ratusan juta, dipercayai oleh sponsor, yang sponsor bahkan bisa bilang kayak kita seneng banget loh kalau ada perempuan Indonesia mau berlaga di event seperti ini gitu. Terus bahkan kayak bilang kayak gue nggak perlu lo menang sih, yang penting kayak lo finish selamat. Iya. Selamat orang dan mobilnya. Selamat orang mobil, kayak Terus kok nggak ngasih beban gitu loh. setelah beberapa kali ikut ajang ini gitu, Mbak Lodi, Mas Sasti nggak ngajak preli-preli wanita Indonesia yang lain nih? Kita ngajakin, tapi enggak juga. Maksudnya enggak segampang. Belum ya, belum. Nggak segampang itu soalnya membuat orang yakin, karena kan mungkin belum tahu juga, dan ternyata like this is a big budget, jadi juga nggak segampang itu juga ngajak orang gitu. Iya, maksudnya kalau kita sih cuman share lewat sosial media gitu, maksudnya like di Indonesia ini sekarang pembalap perempuan tuh menurutku sudah banyak. Udah banyak. Ada divisi pembalap perempuan kalau nggak Iya, salah. IMI Wim. Iya, aku Iya. IMI juga. Women. Aku IMI Wim juga, dan IMI Wim itu gila. Drifter-drifternya gila. Iya. Wah, seksi Nggak diracunin. Cewek-cewek muda-muda semua ya, banget. artis-artis Aku nggak ya. kenal, aku nggak kenal, makanya ya mungkin kalau kenal Kok malah diracunin, Mbak? I Ayo don't ikut know. AXR. mereka bahkan lebih gampang kali nyari sponsor. Iya benar. Ya kan lu seksi-seksi gitu. Iya. Gue kan mama-mama. Mereka lebih cakep-cakep, terus apa ya? Tapi belum tentu mereka bisa winching, belum tentu mereka bisa kebut-kebutan Kemarin tuh di... kita ngobrol sama drifter dari Australia, dari Melbourne, namanya siapa ya, Yingbot. Itu dia bilang, lo tuh berdua keren banget karena kita tuh, dia kan drifter aspal kan, kita tuh takut banget sama off-road, dia bilang gitu. Terus kita ngomong, kita balikin, kita Kalau justru kita takut takut banget sama alam, aspal. alam. Kalau gue, kalau gila lo kayak lo drifting atau lo di sirkuit, kalau kayak kepala aku, lo kayak dari tembok ke tembok kayak mobil gitu. Itu scary loh. Menurut Iya, terus itu aku kayak- bilang kayak easier to get burned juga, kayak kebakaran. Oh iya, gue juga udah pernah sih mobil gue kebakaran tuh kan. Iya, gue kayak menurut aku, ih gila, lo keren banget sih. Dia bilang enggak, justru ada yang kan gue bilang enggak sih, kayaknya kita enggak sih. Maksudnya tetap aja menurut aku kayak drifter atau apalah yang di sirkuit itu Lebih susah. Lebih susah menurut aku. Karena memang beda ininya ya, beda alamnya ya. Beda alam. Jadi kayak kalau misalnya ini kan deket banget sama aspal, kayak kalau jatuh langsung sakit gitu. Iyalah, masuk ke bentur. Dan kalau off-road kan ada roll bar, ada segala macam Iya. ya. Ini juga Ada. Iya, ada sih. Ya cuman kan ada tanah. Nah, Iya. tapi kan nggak juga jatuh ke kubangan juga kan. Gue kemarin lihat beberapa trek-nya tuh Iya. benar-benar masuk ke air gitu kan. Kita kemarin hampir nyemplung loh. Hampir nyemplung jurang. Jadi nih ya, Aduh. ini kan jalanannya kayak Tasmania tuh, gini, muter gitu ya. Terus pinggir-pinggirnya nih kita udah lihat nih, anjir itu jurang lah gitu kan. Karena kita lagi ngejar rangka nih. Nah, terus, cuman aku yang ngebut aja, aku pikir masih masih oke lah gitu, walaupun muter-muter. Tapi nggak ngerti kenapa mataku siwer atau gimana, apa bengong atau gimana. Harusnya aku belok ke kiri, lalu langsung ke kanan. Tapi pas aku belok ke kiri nih,
telat belok apa gimana, yang jelas ini jurang nih, mobil aku gini, aku ngerem sampai injak sedalam-dalam mungkin, terus Panik banget. Kita banget, berdua panik sampai banget. akhirnya mobilnya mati dan itu bau ban, bau kopling, bau lah apalah, pokoknya bau banget. Terus kita langsung matiin mobil, mobil juga udah mati sendiri. Mati Aku pegangan sama Hesti kayak udah gak ngomong apa-apa lagi tuh, karena kalau enggak kita jatuh kan. Terus habis itu ternyata pas kita finish banyak yang bilang bahwa mereka banyak ngeliat tapak ban, jadi mungkin bukan kita doang. Sama. Banyak yang ngecet gitu, mungkin hampir jeblok. Dan ternyata ada yang jatuh. Ada yang jatuh. 30 meter ke bawah katanya. Dari Waduh. Kamboja. Ini kan sehari itu bisa ngabisin ratusan kilo ya. Iya. Dan balapannya 6 hari pula. Iya. Tracknya sulit, trouble-nya banyak. Iya. Kan biasanya nih kalau kita aja gitu, orang laki-laki sama laki-laki tuh argumen gitu. Cewek-cewek kan kadang-kadang tensinya lebih tinggi lagi ya. Iya. Kalian handle itu gimana? Enggak sih, karena kalau misalnya when it comes to logic, jadinya balik ke logic sih. Ya, Jadi maksudnya kita kemarin enggak sih. Maksudnya dulu aku balapan sama laki-laki malah sempet ada Malah lebih beberapa emosi. kayak gua turun nih ya sini, turun aja. Tapi sama hati gini, ya udah lo di mana? Makanya kemarin aku ngobrol sama TB Adi, dia senior lah di Rally Indonesia. Podium juga tahun lalu ya? Dia podium, dia overall 2. Tahun ini aku sempat ngobrol, dia bilang, lo kalau bisa lo ada trip meter juga, backup di driver. Tapi ternyata yang aku bawa monet minjem sama temen, terus tapi aku nggak ada antena, jadi nggak kepake kan. Jadi aku pakai aplikasi dari handphone namanya Rally Trip Meter. Kurang akurat ya. Iya, itu akurat. akurat. Aku pakai sarung tangan, udah sampai Susah cuma satu ngetapnya. Ternyata susah. Iya. Dia lari-lari, gue bilang anjing banget nih. Pas udah mencet pun dia nggak langsung zero gitu loh. Terus aku juga mikir, kita nih berdua kalau kita ngebut banget tapi kita nyasar, like buat apa kan waktunya. Jadi kadang aku bahkan kayak misalnya dia lagi berebet nih, ngomong di mana, ya udah aku berhenti juga nunggu. Atau juga misalnya kadang aku tetap nge-tap tapi nggak ke-tap juga, yaudah Ti, gue pasrahin ke lo ya. Terus kalau misalnya dia bilang, gue nggak yakin nih gue ada di mana. Iya, aku Ya, pasti bilang. daripada kita ribut, ya gue berhenti, oke tadi di sini benar nih, benar. Iya, Gue udah karena mulai gini, hafal dari sini. karena Lodi itu kan udah jadi co-driver di XR udah lama. Iya. Jadi dia kan pasti udah Paham lebih juga. pengalaman sama, ini kita nyebutnya pitak style. Jadi Iya. yang bikin roadbook itu namanya pitak. Nah, si pitak Bukan kepalanya Pitak. bukan namanya. Ada di sini nih orangnya. Road director-nya itu dia. Nah, si pitak ini kadang somehow nggak tahu iseng sengaja atau enggak gitu, tapi emang sengaja disasarin. Kadang-kadang gitu. Nyebelin apa? Iya. Atau enggak diterikiin kali. Atau ditrikiin. Jadi Itu kita tuh kayak road maze. director-nya ya? Iya, road director. Kayak maze gitu, jadi kita nyari. Nah, mungkin this is the beauty of this event, kayaknya lo secepat apa lo bisa balik ke track lo lagi, gitu loh. Jadi kita nyari next box-nya lagi, next box apa gitu. Nah, kan tahun pertama belum paham nih tentang pitak style, karena kan nggak ngerti kan gitu. Nah, pas giliran tahun ini, denger dari semua co-driver gitu, iya pitak tuh emang selalu kayak gitu, dia pasti disasar-sasarin, segala macam gitu. It means that it's not me that I'm doing wrong gitu, tapi ternyata memang the beauty of the event emang kayak Emang gitu. disengaja. Ada trikinya ya. lah, trikinya By mungkin. design. Iya. Sampai kadang-kadang kayak satu, kan orang ke kanan kiri oke lah ya ada perempatan, tapi kadang-kadang ada kayak satu ini, wah ada cabangnya ada berapa banyak? Ada tuh? 4, ada 5 gitu Ada kan. 5, 6 cabang sampai ke bawah gitu. Jadi kayak kadang-kadang malam pun suka dibilang nanti hati-hati ya di box yang ini dibacain, bulet-buletin tuh kayak gitu. Tapi tetap aja juga kita di box yang udah dibahas-bahas itu kita hilang juga di Hilang situ. juga. Nah, terus udah gitu karena jadi aku bilang sama dia gitu, oke, kalau misalnya semuanya 100% tepat dan akurat sesuai roadbook, insya Allah kita sih menang cepat banget, gue bilang gitu. Tapi masalahnya ini pitak style ini yang gue nggak paham. Iya. Jadi kalau misalnya ada pitak style, aku langsung serahin sama dia, coba menurut lo gimana? Iya. Gitu. Nah, karena aku pernah jadi co-driver, jadi aku tahu jadi co-driver itu nggak mudah gitu. Itu susah. Tapi kalau misalnya mungkin yang sebelah ini, coba aja suruh duduk sebelah kiri si driver ini. Belum tentu bisa loh. Kalau mungkin kalau rally di Indonesia, ya si co-driver mah apa kata driver aja. Kan dia dikasih tulis, dia bikin base note. Dia udah ini yang gua tulis ini yang lo kasih tahu ke gua tadi, bisa aja. Atau mungkin ada co-driver juga, drivernya nggak datang sampai pas balapan dia bikin sendiri kali, survei sendiri, bisa aja kan kayak gitu. Tapi kalau ini kan nggak kayak begitu. Dan memang jujur ini tuh susah banget sih gitu. Menurut kita tuh ini event bukan yang event yang Challenging mudah. lah ya. Challenging. Tapi memang kita punya kepuasan tersendiri gitu pada saat kita udah ngelewatin. Ada sih kalanya kayak kita ngapain sih di sini? Iya, pas di leg 5 itu, pas mobil kita wiringnya semuanya pada burn, kebakar gitu, terus kita gini, Panas. duh ngapain ya kita di sini Nah, di kan? rumah nih ya. Iya, kayak mendingan rumah lihat
Nungguin servis tim datang untuk towing kita balik keluar gitu Tapi kan. Mbak Lodi sama Mbak Sasti udah berkeluarga kan? Udah dong. Ini kan Panjang ya motorsport waktunya ya? kan ya olahraga yang berbahaya, terus Ya. ya Meninggalkan panjang keluarga. waktunya. Iya, iya. Suaminya orang otomotif juga. Enggak. Bukan. Nah, itu kan itu nggak di Bukan, ini bukan. permutin. Itu atau- izinnya gimana? Iya. Nggak, jadi mungkin karena dari awal itu, mungkin karena dia tahu aku suka off-road. Terus, aku juga bingung ya, mungkin karena dia pikir bapaknya dia kagak ngelarang, jadi dia nggak ngelarang gitu kan. Terus ini kemajuannya tahun ini adalah, kan aku ada sponsor. Terus duitnya belum keluar nih. Nah, aku minjemin duit suamiku, pinjemin. Kalau Mbak Sasti dijinin Karena juga. salah satu kata dia Izin mendukung ya? gitu, walaupun Iya. dia nggak seramah itu sih, tapi kayak dia minjemin. Walaupun duit. katanya pas pulang ditanya nih dapat apa dari sana gitu. Iya. Enggak, kalau suamiku tuh sebetulnya berat karena kan aku masih punya toddler. Jadi kan anakku pas di saat Lodi sibuk nyari sponsor tuh anakku masih 5 tahun, tapi kan pas 4 Agustus kemarin ulang tahun udah yang ke-6 nih. Nah, jadi kalau concernnya suamiku adalah nih anak masih golden age nih gitu, jadi jangan terlalu sering ditinggal. Tapi aku bilang sama dia, tapi ini cuma setahun sekali kok gitu, jadi setahun sekali selama 11 hari gitu. Makanya tahun ini aku bilang sama Lodi, Lot, gue kayaknya nggak bisa, karena maksudnya aku pengennya kan ada take and give kan, gue nggak bisa bantu nyari sponsor nih gitu, karena kan kalau nyari sponsor itu time consuming, terus harus mikir juga kan gitu kan. Nah, sedangkan gue nggak bisa nih karena gue harus pindahan, ini lagi usaha lagi baru running segala macam gitu-gitu. Terus akhirnya aku ngomong fair-fairan dari awal. Habis itu udah, oh ya udah deh, oke gitu. Dia sempat ngedown juga sebenarnya. Down banget gitu. Nah, tapi itu apa adanya aku gitu. Jadi kalau misalnya emang nanti sponsor kekumpul, pokoknya gue berangkat, tapi kalau enggak ya udah gitu. Tapi ini kalau misalnya emang sponsor kekumpul, gue akan berangkat tapi 11 hari itu aja gitu. Jadi Karena ada pertimbangan keluarga tadi ya. karena kan aku lagi pindahan rumah gitu, pindahannya 2 kali, pokoknya lagi ribet lah gitu intinya. Nah terus akhirnya nggak tahu juga tiba-tiba bulan Juli gini, ini paspor lo yang ini kan gitu, oh jadi berangkat ya aku bilang. Kirain pas Kita izin, jadi berangkat. pas izin sama suaminya, aku rally dulu ya. Terserah. Iya. Kayak gitu Enggak, sih. enggak, terus udah gitu lucunya adalah gini, kan dia bilang gini, di mana paspor lo yang ini kan gitu, iya ini gue lagi ngurusin FIA license, dia bilang gitu. Oke gitu, thank you ya, thank you banget gitu, karena aku nggak bisa bantu. Aku juga ngerasa gimana ya, maksudnya kita satu tim, gue nggak bisa bantu apa-apa gitu, dia yang semua kayak all the work, dia sampai gila gue semua ngerjain sendiri. Aku ngerti banget sih kalau jadi dia juga ngerasa kayak nggak adil Tapi gitu. pengen. Tapi Iya. tapi nyari terus. Iya, terus akhirnya, nah tapi di saat menurut aku kalau misalnya tiket belum di tanganku tuh kita masih bisa batal gitu, jadi masih 50-50 chance kan. Jadi di saat itu belum confirm, aku nggak bilang tuh sama suamiku. Nah dia juga belum tahu nih karena belum dapat sponsor yang terakhir gede gitu kan. Jadi dia juga masih bingung juga kan, dia baru nanya-nanya gitu. Nah pas giliran dia nanya-nanya gitu, udah dapat sponsor tapi sponsor duitnya belum cair kan. Dia udah up nih di Instagram nih. Iya, karena udah yakin tuh, Karena udah cukup. Karena sponsor yang itu udah masuk tapi emang duitnya belum cair, makanya dia belum beli tiketnya nih gitu. Terus dia udah up, abis itu dia nge-tag aku kan posting kan, aku belum ngomong kan sama Waduh. jadi aku Jadi masalah. ya baik-baikin lah gitu. Jadi pas sebelum berangkat pokoknya aku baik-baikin, being a very good wife sama good mother. Pas udah pulang pun aku juga bener-bener baik-baikin karena kan Oktober belum bilang lagi mau Jadi berangkat hati-hati lu kalau bini lu tiba-tiba baik nih, tiba-tiba berangkat rally. Iya nggak, maksudnya kan semuanya harus balance kan gitu. Jadi ya udah karena kan kalau Lodi kan anaknya udah besar gitu loh. Itu beda kalau kebutuhan kita harus taking care-nya kan beda kan gitu. Nah, Lagi sedangkan kenapa nggak dibikin di Indonesia aja sih? coba Kayak Kalau mau lintas negara juga bisa kan di. katanya dia mau kayak finish mungkin di Jambi gitu, tapi mungkin masih kayak berapa tahun mendatang. Enggak, ini yang buat dari Thailand. Jepang. Oh. Tapi kayaknya dua tahun terakhir ini selalu di Thailand ya? Emang selalu Thailand. startnya di sana. Thailand, Kamboja, Thailand, Myanmar. Cuman finishnya yang Thailand, beda-beda. Kayaknya bisa dibawa ke Indonesia, kayaknya juga bisa nih. Bisa, Indonesia mungkin banyak bisa. medan yang Mungkin katakanlah dari Banget, banget. Malaysia ke Kalimantan, Iya. mungkin kayak gitu. Tadi penasaran deh dengan uang yang banyak yang harus dikeluarin, risiko di sana yang juga nggak kalah gede, keluarga ditinggalin. Kalian tuh dapat apa sih sebenarnya dari sana? Penasaran deh. Nah, itu ya, tau gak lo, mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan. priceless tuh ya. Priceless banget mas, sekarang gini ya, kita berdua ini umurnya 40.
Tiba-tiba lo 50, tiba-tiba lo 15 60. tahun loh saya. Gue pengennya bilang gue 25, tapi kagak. Lu 55 maksudnya? Oh iya. Enggak, maksudnya kayak gini ya, kita nih hidup, orang kan kebahagiaannya beda-beda ya. Betul. Ada yang suka traveling, ada yang suka shopping, ada yang suka masak di dapur. 1 minggu di dapur seneng. Dia belanja semua, suaminya ngasihin kulkas bagus, dapur yang bagus. Itu adalah kebahagiaannya dia. Ada juga orang dikasih uang banyak, dia belanja, seneng. Saya seneng tuh gitu. Nah, saya juga seneng sih sebenarnya, seneng gitu. Terus orang juga mungkin suka traveling, kita juga seneng traveling. Tapi kita suka adventure. Ya tapi kita suka, maksudnya kayak ini adalah sesuatu yang menurut aku memang mahal, satu. Kedua, ya sih masa kita hidupnya rutinitas gitu mulu. Mungkin kalau kita kerjaan balapan mulu juga bosan kali ya. Bosan lah pasti, Mungkin ya. kita bosan gitu, tapi kalau itu kerjaan ya beda ya. Iya. Tapi ini sesuatu yang tambah lagi tau nggak, kita finish nih di tanggal 17 Agustus, itu kan kemerdekaan. Gue ngomongnya tuh menangis loh. Iya, kita mau. Aku ngeliat Irma, ada pembalap motor dari Indonesia. The only one rider dia. Terus aku ngeliat dia di garis finish, itu aja air mataku ngembeng loh sebagai ibu-ibu. Kayak kita berdua aja susahnya setengah mati nyetir Apalagi di dia pasir nih. dengan tanganku berat banget, apalagi Irma. Terus ini 17 Agustus kita mau finish, kita mau upacara, aku kayak Sasti itu Irma kayak gitu. Dan dia juara lagi ya? Iya, dan dia 9th overall. Di antara nomor laki-laki. 9 loh di antara Di kelas laki-laki. motor Di kelas motor. Jadi Dan udah gitu ditambah lagi kayak banyak banget support dari kayak teman-teman kita gitu. Even sampai Sandy Sondoro bikin video bilang kok semoga bisa dapat mengharumkan nama bangsa gitu kan, kita makin karena gimana ya? memang ternyata itu pas bendera itu berkibar nih, kita mungkin gak juara kayak, tapi di hati kita sendiri gila. Kayak mungkin kalau gue nonton Olimpiade ya, Tuh, lihat saya dong. Oh lu lagi Cabang sombong. apa? Lihat saya nangis. Lagi sombong pulang dari Paris. Oh iya. Nyopet di sana ya? Nangis loh, beneran. Masnya yang nyopet itu atlet badminton. Takraw. kita di sana aja sebagai pendukungnya Indonesia aja, wow banget kan rasanya bisa gila. Aku nonton, ya ampun Indonesia menang, kayak padahal cuma berapa second tuh yang Iya. itu. Oh, speed climbing. Iya, speed climbing. Berarti harus nonton Liputan video kita. gue yang gue lagi. Iya, baik, baik. Baik, oke. Kita nggak masa nggak? Kita Iya. sebagai media itu pahlawan. Pahlawan. Oh. Biasa itu. Kalau enggak kita orang Indonesia taunya apa? Iya. We don't know anything if you're not there gitu loh. Oke. Iya. Iya tahu mas. Tahun depan gue ya yang jalan gantian Kayak apa? kita diberitain sama CNN itu juga kita senang banget gitu, terus kita di sana mengibarkan bendera Indonesia. Iya. Itu tuh kalau rasanya merinding banget. Pulang dari closing ceremony kita berdua nyanyi lagunya Coklat. Sampai mau nangis. Sampai mau nangis. Sampai mau nangis. Ada di Yang luka lama ya? bukan Atau yang karma? bukan dong. Cinta. Nah itu kita sampai kayak mau nangis, sampai ada tuh di Instagramnya Lodisasi gitu, kita berdua nyanyi sambil kayak udah mau nangis gitu. Kayak ya ini banget sih ternyata, kayak ya awal-awal kita yang panggil gini Indonesia ya kan, kita mau foto rame-rame anak Taiwan, Jepang, Indonesia Indonesia, wah gitu kayaknya gue perwakilan Indonesia gitu. Tapi kayak sekarang kita bisa, ya ampun, kayak kita bawa, walaupun kita cari support sendiri loh, kita nggak minta ke pemerintahan juga gitu kan, nggak semudah itu nyari sponsor ya. Kita nyari ini sendiri untuk mengharumkan nama bangsa gitu tuh, wow sih buat Oke. kita gitu. Jadi dengan segala pencapaian dan perjuangan ke sana juga Iya. susah, di sana juga susah juga, Iya, betul. tapi bisa membanggakan Indonesia Iya. pas di hari kemerdekaan juga ya. Iya. Gitu. Itu sangat-sangat inspiratif. Ya itu Ternyata sih yang kita dapat. wanita-wanita Indonesia tuh hebat-hebat ya. Iya Sebetulnya dong. iya loh, cuman emang harus tabrak fear-nya aja sih. Iya, tabrak fear ya benar. Oh, saya dari dulu udah menyadari bahwa wanita Indonesia itu hebat. Masih kena banyak ya. Sudah nggak bisa berkata-kata lagi nih. Oke, keren banget cerita dari Mbak Lodi dan Mbak Sasti ya. Semoga menginspirasi perempuan-perempuan lain di sana bahwa ada bidang-bidang yang walaupun kesannya sangat maskulin tapi tidak jadi batasan ya. Ternyata bisa-bisa aja. Yang suka surfing, cewek-cewek, ayo laki Di saat ada kesempatan ambillah, karena belum tentu datang lagi. Dan kalau kita nggak coba kan kita nggak tahu. Gitu. Kita harus coba dulu, abis itu baru kita tahu, oh ternyata kita bisa, oh ternyata kita suka. Ya nggak harus balap, like anything. Apa aja Apa gitu. aja ya. Iya ternyata perempuan bisa. Bisa.
Cuman kan the thing is yang membuat akhirnya jadi hold back itu karena fear-nya mereka terlalu tinggi. Masa sih gitu, gue udah umur segini gitu. Jadi dia sudah menuakan dirinya dia sendiri Jangan gitu. ngomong umur lah. Iya nggak mau. Iya maksud aku kayak ngerasa Sebagai yang 55. Emang nggak kelihatan? uban sih. Sama Om Budi Koa ini masih 11-12 nih. Teman mainnya dulu. Nggak, cuman maksudnya kalau misalnya ibu-ibu yang umur 35 itu dia ngerasa kayak udahlah gue udah umur 35, emang dia tuh destiny-nya untuk menjadi ibu-ibu dan ngurus rumah gitu. Sebetulnya apa juga sih. iya, kalau misalnya emang itu passion lo nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya emang lo punya passion lain nggak apa-apa lo dicoba di luar gitu. Jadi 35 tuh golden age lagi Makanya 35 cantik-cantik. Ini bercanda di pinggir jualan terus nih. Nanti banyak yang disensor. Oh, kamu seksis, misoginis. 35 tuh belum tua. Belum lah. Belum lah. iya, tapi maksudnya banyak kayak misalnya mama saya ketemu nih sama anaknya temennya gitu lagi nikah gitu. Mbak Sasti lagi rally. Oh my god, teman-teman aku aja yang baru 35 aja mereka udah langsung tutup buku gitu. Jadi kayak udah kayak nggak hidup gitu. Jadi jatuhnya menurut dia gitu. Terus aku bilang gini, aku 41 ya. Nah maksudnya, tapi menurut aku justru kalau misalnya, kalau kata dia, tahu-tahu kita 50 loh, Ti. Iya. Gitu. Iya. Jadi sayang kalau dilewatkan ya. Iya, jadi kita hidup cuma sekali gitu loh. Jadi ya living life to the fullest aja sih. Jadi tahun depan ikut lagi nih. Insya Allah ya. Insya Allah. Sponsor please. Oke, Langsung gitu. kita doakan Lodi Sasti berlaga lagi di AXR atau mungkin di Paris Dakar ya. Wah. Kita sih nunggu undangan aja sebenarnya. Ikut berangkat nggak? Hah? Saya tunggu diundang aja. Oh iya. Nanti saya bawa Jimny deh, yang bannya BF Goodrich itu. BFG. Terus Makasih Oke, ya. di balapnya sukses Iya. terus buat keluarganya juga. Iya, Bisnisnya amin. juga. Bisnisnya juga. Oke. Tadi kita sudah mendengarkan sama-sama ya cerita-cerita keren dari dua ibu-ibu hebat ini melibas trek-trek sulit yang ternyata bisa loh dilakukan oleh wanita-wanita Indonesia, dan mungkin kita juga kalau dikasih kesempatan bisa ya. Tahu. Ya, kalau kita banyak uang bisa, pasti belajar bisa kok, Bu ya. Kalau kita banyak uang tetap ujungnya. Oke. Terima kasih Lodi Sasti Terima kasih sudah datang banyak ke sudah CNN. mengundang kami. Thank you, sampai ketemu lagi dan ditunggu beritanya untuk AXR tahun depan ya. Yeay. Oke, Mahardika Utama pamit. Bye bye. Erlangga Wisnuaji pamit. Lodi Sasti juga pamit. Dadah, sampai jumpa lagi.